Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Afida Intan Mestika, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya bersama Ibu Eka Mawarsari, Kepala Sekolah SD Negeri Lobani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya minta waktunya sedikit Ibu untuk berbincang-bincang tentang kepemimpinan Kepala Sekolah Ibu. Oke. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya, di sekolah pasti ada kasus-kasus seperti itu. Jadi kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi yang mana disebut dilema etika dan yang mana disebut bujukan moral. Kalau dua orang bertentangan itu sama-sama benar, itu disebut dilema etika. Tetapi kalau ada dua orang bertentangan, salah satunya merasa benar, itu disebutnya bujukan moral. Seperti itu. Baik Ibu, berarti Ibu mengidentifikasi dulu tentang kasus apakah termasuk dilema atau bujukan moral ya Ibu ya? Iya, betul seperti itu. Baik Ibu, terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Iya, pertama yang saya lakukan pasti saya akan memanggil dua orang yang bertentangan ini, lalu kita akan sharing, kita akan tukar pendapat apa yang terjadi, lalu saya secara pribadi akan mempertimbangkan dampaknya di kemudian hari serta menganalisa lagi kasus ini. Baik Ibu, berarti Ibu memanggil dulu untuk mengidentifikasi kasus dan nilai kebajikannya Ibu ya. Betul. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Oke, jadi karena ini di sekolah, saya juga punya atasan saya yang mengawasi saya. Kalau di atas saya itu ada Bapak pengawas. Jadi yang pertama saya lakukan, saya pasti akan sharing dengan beliau bagaimana solusi, bagaimana saran dari beliau untuk kasus yang terjadi di sekolah saya. Lalu apabila saya sudah dapat solusi, pasti saya akan juga sharing atau tukar pendapat, bermusyawarah dengan guru-guru saya. Karena ini terjadi di sekolah, jadi saya akan bertukar pendapat, musyawarah dengan guru-guru saya untuk mencari solusi. Jadi tidak hanya serta-merta saya mencari solusi. Jadi saya libatkan pengawas, saya libatkan guru-guru sebagai teman dan rekan saya, seperti itu. Baik Ibu, berarti Ibu bermusyawarah Bu ya, bermusyawarah dengan atasan, pengawas terutama, terus dengan rekan sejawat atau dengan guru-guru Ibu ya Bu ya, untuk melibatkan mereka untuk mencari solusi apa yang Ibu hadapi ya. Benar, seperti itu. Baik Ibu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, saya seperti saya bilang tadi, saya akan identifikasi dulu kasusnya, saya akan musyawarah dengan atasan dan rekan sejawat saya, lalu saya akan mencermati kasus ini. Apakah kasus ini dalam kategori berat, sedang atau ringan, ataukah dia melanggar hukum? Saya akan memikirkan atau saya mencermati dulu kasus ini. Maka dari saya hasil musyawarah tadi, hasil pencermatan saya dengan kasus ini, maka baru bisa saya ambil keputusan apa untuk kedepannya. Seperti itu. Baik Ibu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, kalau kita bicara untuk mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya. Jadi tantangan itu cukup banyak sebagai kita kepala sekolah dalam mengambil keputusan, apalagi ini melibatkan guru yang bertentangan atau siswa. Jadi banyak tantangan yang harus saya hadapi, seperti karena ini mereka sama-sama merasa benar, jadi harus ada penengah untuk menanganinya. Itulah tantangannya. Kita harus punya pemikiran yang objek untuk menangani masalah kasus ini. Dan yang kedua adalah bias pribadi. Bias pribadi ini artinya kita masih memakai perasaan karena kita dekat sama si A, kita akan membela si A. Itu adalah
tantangan. Yang ketiga itu menurut saya adalah dari faktor eksternal, dari pihak luar yang pasti akan menjadi istilah sekarang netizen-netizennya seperti itu. Itulah tantangan yang saya hadapi. Baik Ibu, berarti banyak sekali Ibu ya tantangan yang Ibu hadapi selaku Ibu sebagai pimpinan di sekolah, apalagi kita memimpin sebuah sekolah tidak hanya satu, tapi banyak banyak yang harus kita pertimbangkan ya Ibu. Betul, betul. Baik Ibu, lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Iya, ini bagi saya karena ini kan masing-masing kita adalah otonomi sekolah, semua kebijakan kembali ke sekolah. Kalau bagi saya, apabila ada kasus-kasus seperti itu, saya akan menyelesaikannya di tempat itu juga. Artinya, kalau misalnya kasusnya hari ini kan kita mencermatinya dulu. Tidak kita ambil jadwal tertentu, tidak. Kita akan cermati dulu, lalu kita akan musyawarah dengan pengawas atau guru. Kita selesaikan langsung. Karena apa? Kalau berlarut ini akan menjadi bola api. Jadi kalau bisa kita selesaikan di waktu itu terus, atau kita besoknya penting itu harus selesai terus secepatnya seperti itu. Baik Bu, berarti Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau di hari yang sama ya Bu, tidak menunggu larut-larut esok-esokan ya Bu ya. Kalau tidak juga di hari sama, penting secepatnya tetapi tidak menunda. Ya, baik Ibu. Baik Ibu, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, terima kasih Bu Intan. Kalau ini terjadi di sekolah saya, kasus-kasus ini pasti saya ada tim yang membantu saya, yang terutama itu adalah pengawas sebagai atasan saya langsung yang mengawasi semua di sekolah. Saya pasti akan tukar pendapat atau sharing bersama beliau atas kasus ini. Yang kedua, saya pasti dibantu oleh guru-guru saya yang menjadi rekan saya di sekolah. Mereka lah yang membantu saya untuk mencari solusi yang terbaik kalau ada terjadi kasus seperti ini. Baik Bu, berarti yang membantu Ibu pengawas Bu ya, pertama ya, pengawas sebagai atasan Ibu yang membimbing Ibu, terus guru-guru atau rekan sejawat Ibu ya. Ya, benar. Terus dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan dilema etika Ibu? Ya, sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dalam situasi dilema etika ini seringkali merupakan tantangan yang kompleks ya Bu Intan ya. Namun dengan semua kasus ini pasti terselip syarat pembelajaran bagi saya pribadi. Salah satu pelajaran utamanya itu adalah dalam mengambil keputusan kita harus transparan dan integritas. Semua kita harus mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, tidak memihak satu saja. Jadi kalau ada kasus ini, pembelajaran paling penting yang saya dapatkan adalah kuncinya kesabaran saya sebagai pemimpin, kebijaksanaan, keadilan saya, dan empati saya kepada kasus-kasus karena ini melibatkan orang-orang terdekat saya di sekolah. Itulah pembelajaran yang bisa saya ambil dari kasus-kasus ini. Seperti itu Bu Intan. Baik Ibu, super luar biasa Ibu. Ibu sangat hebat. Ibu sangat banyak memetik pembelajaran dari yang pernah Ibu alami sebagai pimpinan atau kepala sekolah Ibu ya. Saya pun harus masih banyak belajar Bu Intan, karena saya pun masih muda di dalam lingkungan ini. Jadi sama-sama belajar. Iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Sama-sama Bu Intan. Semoga bisa membantu. Iya Ibu. Baik Ibu. Saya mundur diri dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Al-Afida Intan Mestika, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Matang Setui, Kota Langsa. Dalam hal ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah Pak Suryadi SD Negeri 16. Saya akan mewawancarai beliau dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Maaf Pak, saya meminta waktunya sedikit, ingin berbincang-bincang sama Bapak tentang sebuah pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Bapak ya. Siap, Bu. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu jika ada dua kebaikan yang bertentangan, itu namanya kan dilema etika, Bu. Jika satu baik, satu salah, itu adalah bujukan moral. Jadi kita melihat sejauh mana katakanlah bujukan moral itu, dan kita harus piawai melakukan solusi ataupun mencari solusi tersebut. Baik Bapak, berarti Bapak harus mengidentifikasi antara kebajikan dan dilema ya Bapak ya. Baik, pertanyaan yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Oke Bu, saya harus mempertimbangkan dulu dampak yang terjadi bersama rekan guru lain. Artinya langkah-langkah penyelesaian tersebut saya harus berkolaborasi, walaupun persoalannya itu tidak terlalu pelik, tapi saya mengambil sikap supaya keputusan saya ini diterima oleh semua pihak, terutama pihak yang lagi berseteru. Ya, baik Bapak, berarti Bapak melihat dampaknya dulu Pak ya, dan solusi atau masalah tadi dapat terselesaikan oleh kedua belah pihak Bapak ya. Baik Bapak, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke, yaitu menggunakan beberapa langkah sesuai kasus yang ada. Karena kasus itu bisa berbeda-beda ya. Tapi dengan harapan setiap kasus yang ada langsung diselesaikan dengan cepat, tidak merugikan pihak yang lain. Artinya kasus ini harus selesai dengan bijaksana dan kedua belah pihak ini sama-sama menerima, baik itu berdampak yang satu menerima katakanlah kekurangannya, dan yang lebih tadi juga dia merasa gimana ya dengan sikapnya ini tadi bisa merugikan orang lain gitu, Bu. Baik, berarti Bapak melihat dulu menggunakan beberapa langkah ya Pak, sesuai kasus yang ada ya Pak ya. Baik Bapak, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke, itu terutama Bu ya, melihat dulu kasusnya. Itu tadi kata kuncinya kan kasusnya ini apa, kemudian kita mempertimbangkan baik buruknya. Lalu cara efektif itu kan kita bermusyawarah. Nah, musyawarah itu di internal kita. Jika kasus ini lumayan berat, kita mengundang komite, karena komite ini perwakilan murid, karena sesuatu itu juga kan berdampak pada murid ya. Nah, jadi komite juga sebagai orang yang kita percaya untuk memediasi, lalu pemecahan masalah ini harus dapat diterima oleh semua pihak. Baik Bapak, berarti Bapak melihat kasus ya Pak ya, lalu mempertimbangkannya ya Bapak ya, dengan cara yang efektif ya Pak ya. Yeah. Baik, lalu hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke, tentu setiap penyelesaian kasus itu pasti ada konsekuensi yang muncul ya. Jadi konsekuensi itu berdampak enggak? Jadi kata kuncinya ya konsekuensi tadi itulah yang menentukan apakah kasus ini berat atau tidak. Nah, jadi kalau tidak berat ya mungkin bisa diterima ya, kalau berat
tentu tidak bisa kita selesaikan di internal kita, ya kita naik ke yang lebih tinggi gitu Bu. Baik Bapak, sangat hebat ya Bapak ya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 ITK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, itu kan tergantung kasusnya. Memang kasusnya itu urgen, itu harus diselesaikan terus Bu. Jadi lebih cepat itu kan lebih bagus. Tetapi jika kasus itu bisa memang karena keterbatasan waktu kita bisa ditunda, ya kita tunda, tergantung kasusnya gitu Bu. Baik Bapak, berarti tergantung kasusnya ya Bapak ya. Baik Bapak, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 ITK Bapak? Tentu ada ya Bu. Siapakah itu orang yang membantu saya? Yaitu teman sejawat. Ya, teman sejawat itu bisa saja guru-guru saya di sekolah, bisa saja Bapak komite, bisa saja juga unsur-unsur terkait seperti pengawas, ya mungkin perpanjangan dinas pendidikan ya. Sehingga jika mereka kita libatkan, yaitu tergantung kasus, ya saya yakin kasus-kasus yang pernah terjadi itu dapat terselesaikan dengan baik. Baik Bapak, berarti teman Bapak pertama teman sejawat ya Pak ya, di lingkungan Bapak bekerja ya Bapak ya, terus komite, perwakilan wali murid, dan yang terakhir jika tidak ada solusi baru Bapak bermusyawarah dengan pimpinan Bapak, yaitu selaku pengawas ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak. Terus ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika Bapak? Oke. Setiap kali mengambil keputusan itu saya mempertimbangkan risikonya ya, serta nilai keadilan. Artinya jika pihak yang berseteru tadi itu salah, tentu konsekuensi mereka itu ada hukuman ya gitu Bu ya. Nah, itu risikonya itu ya saya menerima. Nah, jadi si yang membuat tadi juga harus menerima itu. Baik Bapak, luar biasa Bapak. Bapak sangat banyak pengalaman yang dan sangat banyak pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang udah Bapak Bapak alami selama ini Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih waktunya sudah Bapak sediakan untuk saya. Saya mewawancarai Bapak. Nah, saya juga sudah mengambil catatan kecil dari Bapak. Terima kasih Bapak, saya akan undur diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.